بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan, memberikan kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Faqad rawa Tabrani, al-Imam Tabrani, beliau telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna lillahi julasa yawm al-qiyamah an yamin al-'arsy wa kilta yaday Allahi yamin." Sesungguhnya Allah mempunyai julasa. Julasa itu adalah orang-orang yang duduk di dekat atau di sekitar seseorang. Inna lillahi julasa yaumal qiyamah, di hari kiamat, yang mereka duduk di sisi kanan arsy Allah Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ala manabirin min nur, mereka duduk di atas manabir, mimbar-mimbar yang bercahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi. Wala syuhada, mereka juga bukan para syuhada. Wala siddiqin, mereka juga bukan para siddiqin. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mutahabbuna fiyya bijalali." Yaitu orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berdoa kepada Allah, Allah menjadikan kita termasuk yang saling mengasihi karena Allah Azza wa Jalla. Ijtama'na lillah, kita berkumpul karena Allah, dan bisa juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadisnya sering antum dengar, "Awsaqul ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ayyuhal ikhwah, setiap kita harus sadar dan memupuk rasa ini. Banyak di antara manusia hari ini mereka benci karena dunia, cinta juga karena perkara dunia. Ini yadullu ala naqsil iman, menunjukkan lemahnya dan kurangnya iman. Wal mu'min ya'tani bihadzal janib. Seorang mukmin dia berusaha untuk memperhatikan sisi ini. La yuhib, dia tidak mencintai orang karena harta, karena dunia, karena selainnya. Tapi yuhibbu lillah, ay karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'na lillah, karena agama Allah Jalla fi'ula. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan ini yang akan dijadikan julasa'illah, orang-orang yang duduk di samping Allah dalam keadaan wajah mereka bercahaya. Kemudian ayyuhal ikhwah billah, sebenarnya sesuai dengan tema daurah ini, daurah manhajiyah, dalam pandangan ana pribadi, sudah cukup dari apa yang dibaca dan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rahim
Demikian pula sedikit yang dibaca oleh Ustaz Hasan Rasid hafizahumullah azza wa jalla. فقواعد السلفية kaidah salafiyah ayyuhal ikhwah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul merupakan qawaid qawiyah wa matinah wa muttafaq baina ulama'is sunnah, disepakati oleh para ulama'us sunnah. Itu bukan kaidahnya Bazmul, tapi itu qawaid salafiyah istunbitat min kitabillah wa min sunnati Rasulillah, diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita memberikan inayah ayyuhal ikhwah. Kita kaum muslim, sunni, salafi memberikan inayah pada bab ini. Berbicara tentang manhaj ayyuhal ikhwah, itu bukan berbicara sekedar mencintai fulan, membenci fulan, mentahdir fulan, mentazkiyah fulan, bukan. Berbicara tentang manhaj itu adalah anta natakallam an dinina. Kita berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang jalan yang menyampaikan kita. Kalau benar maka sampai dalam surga Allah Azza wa Jalla. Wa in akhta'at tariq, jika kamu salah jalan, fawailun laka summa wailun lak, kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu. La nastahin, jangan kita menganggap remeh. Oleh karena itu para ulama mereka memberikan inayah dalam bab itu. Kutub musnadah, buku-buku dan kitab-kitab yang disebutkan dengan sanad-sanadnya sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam atau sampai kepada para salafus salih dari kalangan umat ini. Jadi itu sebenarnya sudah cukup. Cuma karena anak juga diminta untuk memberikan faedah, anak pada dasarnya bingung mau apa lagi. Yakfi wa kafa ajada wa afad. Sudah bagus dan sudah ada faedahnya. Tapi labas membab kita mengulang sebagian. Maka anak mengumpulkan atau menulis beberapa hadis Rasul alaihissalam dan juga ucapan para ulama yang kita anggap kembali mengulang apa yang telah disebutkan ya oleh Syekh Ahmad Bazmul dalam kitabnya, atau mungkin di sana ada faedah baru yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Kemudian tema yang akan ana sampaikan, antum sudah sering mendengar, sudah membaca, yaitu tentang hati mukmin dan peringatan ilahi. Ini ana ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi di dalam sunannya, dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya. Bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam beliau bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan sebuah jalan yang lurus. Allah membuat permisalan sebuah jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, daraballahu amthilatan katsira wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik amthilah katsira. Permisalan yang banyak dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis ilustrasi diulang disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam. Fadarbul amsal, membuat permisalan atau ilustrasi ayyuhal ikhwah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jami' darbul amsal fil Quran hiya maqayisatun aqliyah sahihah, adalah metode memberikan pemahaman pendekatan analogi yang benar untuk dipahami oleh as-sami', oleh orang yang mendengar atau oleh orang yang membaca. Maka Rasul dalam hadis ini beliau mengatakan daraballahu masalan siratan mustaqimah.
Allah membuat sebuah permisalan jalan yang lurus. Wa ala janbatayis sirat suran, dan di samping jalan tersebut, samping kiri dan samping kanan ada pagar. Bukan pagar di sini yang dimaksud pagar yang biasa dibuat oleh orang Arab. Kalau pagar di Indonesia kan pagar kawat duri biasanya itu. Ya. Tapi pagar yang dimaksud mirip yang sana itu. Mirip yang sana itu. Pagar dari tanah atau bata disusun tinggi. Wa ala janbatayis sirat suran wa fihima abwabun mufattahah. Dan pada dinding-dinding pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Banyak pintu di setiap sepanjang jalan kiri kanan itu ada pintu di pagar tersebut. Wa 'alaiha suturun murqah. Dan pada pintu tersebut yang terbuka ada tirai yang menutupnya. Pintu yang terbuka tadi itu ada tirai yang menutup pintu-pintu tersebut. Wa 'ala ra'sis sirat da'in yunadi. Dan di ra'sis sirat, awal jalan atau pangkal jalan yang dibuat oleh Allah dalam permisalan ini, ada yang memanggil, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, istaqimu ala sirati wa la ta'wajju. Istiqomalah kalian, senantiasalah kalian di atas jalan yang telah dibuat oleh Allah, siratan mustaqimah, dan jangan kalian menyimpang. Jangan keluar dari jalan tersebut. Da'in yunadi ya ibadallah istaqimu ala sirati wa la ta'wajju. Wa ala sirat da'in yunadi kullama hamma abdun. Dalam riwayat yang lain, kullama hamma ahadukum an yaftaha syai'an min tilkal abwab. Dan sepanjang jalan itu, sepanjang jalan lurus yang dibuat oleh Allah dalam permisalan ini, ada juga yang memanggil. Ada yang memanggil, menegur, menyuruh. Saat setiap kita ingin membuka pintu tadi, menyingkap tirai itu, menyingkap tirai tadi yang menutup pintu yang terbuka pada dinding-dinding pagar tadi, ada yang mengingatkan. Ada yang memperingatkan, ya Abdullah la taftahu. Wahai hamba Allah, setiap kita ayuhal ikhwan, kalau kita mengecek diri kita, hampir di setiap waktu ada keinginan untuk membuka satu pintu di antara pintu-pintu yang ada dalam pagar yang dibuat oleh Allah dalam permisalan tadi. Maka ada yang memanggil, ada yang menegur kita, memperingatkan kita. Wahai hamba Allah, la taftahu, jangan kamu buka tirai tersebut. Innaka in fatahtahu talijhu. Jika kamu membuka tirai itu, maka otomatis kamu akan masuk ke dalam pintu-pintu tadi. Saat kamu membuka, disitulah kamu akan masuk. Kemudian Rasul menjelaskan, an-sirat huwal Islam. Jalan yang lurus tadi, itulah Islam. Itulah agama kita. Itulah akidah kita. Itulah manhaj yang kita ambil, kita warisi dari para ulama, kabiran an kabir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasuran, dan pagar kiri kanan dari jalan tersebut, hududullah, merupakan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, antum yang hafal Al-Quran, itu di beberapa tempat Allah ingatkan, tilka hududullahi fala taqrabuha. Dalam ayat yang lain, fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kamu mendekat kepadanya. Dalam Al-Quran, la taqrabuha, jangan kamu mendekat. Kalau dalam hadis ini, la taftahu, jangan kamu buka. Innaka in fatahtahu talijhu, kalau kamu buka, otomatis kamu masuk di dalamnya.
as-suran hududullah wal abwab maharimullah, dan pintu-pintu itu merupakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ikhwan, apa sih perkara yang diharamkan oleh Allah? Dalam hadis ini, buyina fi hadisin akhar, dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Akhraj al-Imam Ahmad fi musnadih. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang pertama itu dari Nawas bin Sam'an, dan juga datang dengan lafaz yang mirip dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang kedua yang akan kita sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah, khatta lana Rasulullah khattan mustaqiman. Belum sering mendengar hadis ini. Dulu dan sekarang kita ulang. Ya. Rasulullah membuat garis yang lurus dengan tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Jalan ini yang tadi itu siratan mustaqiman al-Islam. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah membuat jalan lagi di samping jalan yang lurus tadi, jalan-jalan yang banyak bentuk sya'ibah, bercabang-cabang. Dan Rasul mengatakan, hadhihi subul. Inilah jalan-jalan as-subul. Wa laysa sabilun minha illa wasyaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan yang di samping kiri dan kanan ini, kecuali syaitan mengajak, menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Rasul membacakan firman Allah Azza wa Jalla, inilah, katakan kepada mereka, inilah jalanku dan ikutilah, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang di samping kiri, di samping kanan tadi. Tafarraqu, kalian akan berpecah belah. Dari hadis ini ayyuhal ikhwah, perpecahan yang menimpa umatul Islam itu disebabkan ittiba'us subul, mengikuti jalan-jalan tadi. Kata Mujahid ibn Jabr, tadi muridnya Abdullah bin Abbas, as-subul as-syahawat was-subuhat. As-subul tadi, jangan kalian ikuti jalan-jalan, jangan kalian ikuti syahwat kalian dan subuhat-subuhat. Sehingga kata Rasul dalam hadis Nawas tadi bin Sam'an, wal abwab maharimullah, dan pintu-pintu itu merupakan perkara-perkara yang diharamkan. Apa yang dimaksud? As-syahawat was-subuhat. Ya, perkara syahwat, wanita, fulus, kedudukan, hadis syahwat, makanan, minuman, dan jangan pula kamu membuka pintu-pintu syubhat. Karena pintu-pintu syubhat tadi dan syahwat akan menyampaikan kamu kepada jalan as-subul yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, fala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah. Wa sabilullah, dan jalannya Allah Azza wa Jalla itu dijelaskan dalam qawaid, ahkam, hukum-hukum Allah, al-halal wal haram, as-sunnah al-bid'ah, dan sebagian yang sudah dibacakan oleh Ustaz Abdul Rahim hafizahullah ta'ala. Kemudian dalam hadis Sam'an, Rasul mengatakan, wa'idun ala sirat, syahidnya kita di sini, bukti kita di sini, dalilnya. Dan da'i yang selalu memperingatkan setiap kita sepanjang jalan tadi yang mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, da'in ala sirat, da'i yang menyuruh di atas jalan tersebut, wa'idullah,
fi qalbi kulli mu'min. Itulah peringatan ilahi yang ada dalam hati setiap mukmin. Anta ayyuhal abdullah, kita sebagai hamba Allah, in kana fi qalbika iman, dalam hatimu itu ada iman, ayyuhal akhul karim. Labud an tash'ur, kita harus sadar dalam diri kita, fi qulubina, dalam hati kita ada wa'idullah, ada peringatan Allah Azza wa Jalla. Kalau itu tidak ada, faqalbuka mayyit, hati kamu itu hati yang telah mati. Kalau hatimu hidup dengan al-iman billah subhanahu wa ta'ala, wa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Tidak sama orang yang dahulunya mati apa? Mati hatinya dia. Kemudian kami hidupkan dengan Al-Quran, dengan wahyu dan dengan iman. Hidup hati adalah kehidupan manusia itu. Jika kita mempunyai hati yang hidup mal iman, maka labud, harus kita sadar dalam diri kita itu ada peringatan ilahi. Wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Ini contoh, misalkan. Kadang-kadang ada perkara terkait dengan harta. Ada halal ataukah ini haram? Renung hati kita, sanubari kita, atau mungkin bahasa lain hati kecil kita mengatakan jangan ya akhi. Jadi bukan kita yang ditegur oleh orang lain, dari dalam sini. Hati yang ada di dalam dada ini mengingatkan kita. Jangan, itu haram. Sayunazi'uhul hawa. Nanti yang melawan hati atau akal tadi hawa nafsu. Karena Allah cipta kita manusia, daraza fihi hadaini amrayn. Allah cipta kita, Allah tanam di dalamnya al-aql. Wa huwa mahallul qalb, akal tempat hati mukmin, dan Allah pasang lawannya al-hawa. Hawa ini ditopang oleh syaitan yang tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud, walaysa sabilun minha illa syaitan yad'u ilaihi. Hawa ini ditopang oleh syaitan. Yudhibul insan, dia mendorong manusia untuk membuka tirai tadi, untuk meniti jalan selain siratal mustaqim. Sedangkan qalbul mu'min yang di dalamnya ada peringatan ilahi itu ditopang dengan wahyu Al-Quran yang ada pada pangkal jalan tadi. Wanadi ala ra'si sirat kitabullah Al-Quran. Ditopang oleh wahyu para nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Kadang kita dihadapkan dengan perkara tadi, hati kita mengatakan jangan, itu haram. Khalas, berhenti sampai di situ ayyuhal ikhwah. Jangan antum coba. Ketika antum paksa, sedangkan dalam hatimu ada iman, qad tadkhul fi tilkal abwab. Kamu bisa masuk dalam pintu-pintu tadi. Demikian pula syubhat. Bertahun-tahun antum di atas sunnah. Wa taruddu ala ahli bidah. Ala tauhid wa taruddu ala syirk. Ja'aka yawmun minal ayyam. Datang satu hari Allah uji kamu. Fata'alaika waswasah. Itu mulai ragu. Yang dulu benarkah ataukah tidak? Wastari hadha. Antum kenal apa ini? Inilah yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. As-subul, as-syahawat, was-syubuhat. Hati-hati kamu, jangan kamu membuka tirai tersebut. Wallahi in fatahtahu talijhu. Ketika kamu buka tirai tersebut, kamu akan masuk ke dalamnya. Hadis syubhat. Itulah syubhat. Kaidah sahihah salafiyah yang sebagian sudah dibacakan oleh Ustaz Abdul Rahim mulai kabur di hadapanmu ayyuhal aqal karim. Di saat yang sama, wa'idullah, peringatan ilahi dalam hatimu memperingatkan kamu. Di awal lahza, pada tahapan pertama, ada wahyu. Hati-hati.
Itulah ya Abdullah, itulah peringatan Allah Azza wa Jalla. La tusir, jangan kamu paksa. La tusir. Hadi qawaid wal ikhwan. Kaidah salafiyah la tataghayyar, dia tidak akan pernah berubah. Walaupun orang-orangnya berubah. Karena dia kaidah ilahiyah salafiyah munazzala min indillah subhanahu wa ta'ala. La tataghayyar. Tidak akan pernah berubah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tidak ada satupun orang yang lebih besar daripada kitab Allah dan qawaid salafiyah. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Setiap kita nahtakim ilaihi, kita berhukum kepadanya. Sering kita ulang. Kalau kalian berselisih, farudduhu ilallah, sering diulang. Falimada ketika datang ahdath, ketika datang peristiwa, kita lihat kepada jumlah. Hadi akhi, itu tadi tirai yang seharusnya jangan kita buka. Ya. Hadis ini kata Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebelum ana lanjut, ana pengen sampaikan kepada antum wal ikhwah. Ini mudzakarah bagi ana pribadi dan bagi antum. Jangan antum kemudian wah ini yang dimaksud ini fulan. La ya akhi. Ini tazkir, peringatan. Karena fitan yatahaddath kulla yawm. Fitnah itu dia datang silih berganti, tidak dengan satu warna. Hari ini putih, kelihatan putihnya, besok dia hitam. Ketahuan hitamnya, besok dia biru. Datang dengan warna berbeda. Dengan ibarat-ibarat yang berbeda, ungkapan-ungkapan berbeda. Maknanya sama. Al-ibrah fil haqa'iq, la fil musammayat. Ibrah itu pada hakikat sesuatu, bukan pada istilahnya. Iya, itu ibrahnya seperti itu. Orang mau berbicara tentang apa, itu sering kita ulang. Ayo itu. Antum tidak melihat. Al-Mu'tazilah. Mereka mempunyai usul khamsah. 5 pokok dalam pergerakan mereka. Usuluhum fil adli wa tauhid. Wal amru bil ma'rufi wal wa'idi. ومنزل لصاحب كبيرة منزلة والفرد في الأخيرة. Itu antum kalau lihat secara istilah, secara ungkapan lafaznya itu, pertama keadilan, kedua tauhid, ketiga amr bil ma'ruf. 3 lafaz ini 3 lafaz syar'i. Tapi ketika antum periksa hakikatnya bukan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fi kitabihi wa la fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, faqad bayyana fi hadzal hadits al-'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang mulia ini. Alladzi man arafahu. Yang mana hadis ini barang siapa yang mengetahuinya, mengilmuinya, intafa'a bihi intifa'an balighan. Maka dia akan mengambil manfaat yang sangat sempurna. In sa'adahu taufiq. Kalau dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Syekh mengikat dengan in sa'adahu taufiq? Ya, kalau dia ditolong dengan taufik. Kenapa? Karena sebagian orang ayyuhal, dia tahu hadis ini, araf makna, menjelaskan bisa ini. Tapi mati taufik. Tidak ada taufik. Tidak ada taufik. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah, "Laisa al-aqilu man arafa al-haqqa min al-batil." Bukan orang berakal dia tahu ini hak, ini batil. Bukan cuma sekedar itu. Kalau tahu hak ini batil, syaitan pun juga tahu. Makanya dalam kitab Al-Jurri, ya, Syekh Rabi rahimahullah mensahihkan sanadnya. Syaitan, ini kisah ini sahih. Dia datang kepada salah seorang muhaddits di Baghdad. Datang dan muhaddits itu bertanya kepada dia, dari mana ente? Jadi muhaddits ini dia biasanya kalau datang di Baghdad tidak apa ya, anak cerita ya. Hah?
Kalau datang di Baghdad, dia ada tempat penginapan, kamar khusus, tinggal di situ. Satu saat datang menginap di situ. Tengah malam, pintu terkunci, jendela terkunci. Tiba-tiba dalam kamar ada orang. Itu kalau bentuk antum bagaimana? Antum tabrak di pintu walaupun dikunci. Ya, tiba-tiba ada orang. Fatahaddatsa ma'a, ini muhadis bertanya, ente siapa? Qala Abu Fulan. Saya adalah Abu Fulan. Itu kunyah bagi syaitan yang akbar, syaitan yang paling besar, yaitu iblis. Ini asarnya sanad disahihkan oleh Syarabi hafizahullah. Kemudian kata dia, dari mana antum? Oh, saya dari tempat fulan, mengangkat khalifah, mengangkat pemimpin untuk menyebarkan pemikiran bid'ah. Bishr al-Mirisi atau siapa begitu. Kemudian kata muhadis ini kepada syaitan, kalau kamu sendiri, apa keyakinanmu? Al-Quran itu makhluk atau kalamu? Kata dia, lafadznya, ana wa in kuntu syaitanan akbar. Saya walaupun syaitan paling besar, walaupun saya ini iblis, ya, aqulu al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Saya meyakini Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Tahu dia tidak? Batu minal haq. Tahu dia. Tapi yang dia ajarkan, batil. Kadang orang ucapkan kebenaran, perbuatannya batil. Dia yakini kebenaran, dia ajarkan batil. Ya. Dalam Al-Quran, dalilnya lebih jelas. Dia bersaksi, fabi'izzatika ya Rabb. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bersumpah dengan keperkasaan Allah. Tahu dia bahwasanya Allah Al-Aziz. Allah yang memiliki kerajaan, tahu dia. Tahu dia bahwasanya dia itu menyimpang. Tapi dia tidak diberikan taufik. Likibri fi nafsi, karena kesombongan dalam dirinya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong akhirnya menjadi orang kafir. Adapun Al-Imam Malik, anda hampir lupa akan Imam Malik. Al-Imam Malik benar mengatakan bukan orang belakang sekedar dia tahu. Lakin al-aqil man aqila 'anillahi amra wa sabar 'ala balwa zamanihi. Seorang yang berakal adalah seorang yang dia memahami urusan Allah. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Wa sabara 'ala balwa zamanihi, dan dia bersabar terhadap ujian di zamannya. Antum tahu ini sunnah, ini bid'ah. Usbir alaihi, ya akhi, bersabar di atasnya. Jangan karena fulus, jangan karena dunia. Tahu hada bid'ah, hadis tauhid, hadis syirik, isbir alaihi. Mahma marra alaika min al-ahwal, walaupun berlalu bersama kita kondisi-kondisi. Adapun kata Syekhul Islam, in sa'alahu at-tawfiq wastagna bihi an ulumin katsira. Dan dia hadis ini bisa mencukupkan dia dari berbagai macam ilmu. Kadang-kadang ayyuhal ikhwah, orang hafal kutubus sittah. Itu banyak di YouTube itu. Ada satu namanya Ahmad Sayyid atau Sayyid Ahmad. Hafal kutubus sittah. Hafalannya banyak, hafal Al-Quran. Bidang ilmu ini dia kuasai, bidang ilmu ini dia kuasai, bidang ilmu ini dia kuasai. Tapi dia di atas pemikiran Ikhwanul Muslimin. Dia punya barnamij Bina'ul Manhaj. Bina'ul Manhaj. Ya, hafalannya banyak kata. Lakin dia masih ala tariq Ikhwanul Muslimin. ما في توفيق من الله عز وجل. التوفيق أيها الإخوة adalah عرفت الحق itu tadi, وصبرت على البلوى, tahu kebenaran dan bersabar di atasnya.
Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan ma'a qillati ilmihi wa sighari sinnih." Saya tidak melihat seorang pun bersamaan usianya yang muda, wa qillati ilmi dan sedikit ilmunya, aqwam li amrillah min Muhammad bin Nuh. Kokoh untuk urusan Allah dari Muhammad bin Nuh. Fitnah di zaman itu fitnah besar. Sampai ulama kibar di zaman itu, Muhammad bin Ala, Ali al-Madini, Yahya ibn Ma'in, jatuh mereka. Tapi Muhammad bin Nuh tidak terkenal. Mungkin antum yang baru belajar juga nggak kenal, kecuali orang yang baca sirahnya Al-Imam Ahmad bin Ta'ammum. Tapi kata Ahmad bin Hanbal tidak ada yang lebih kokoh daripada dia. Qala Syekhul Islam, anna fi qalbi kulli mu'min wahidun. Bahwasanya dalam hati setiap mukmin itu ada peringatan ilahi. Ada yang memperingatkan. Itu tadi yang sudah Anda sebutkan. Beberapa contoh. Ketika perkara haram, perkara syubhat, kemudian ada peringatan, hati-hati kamu, maka kamu berhati-hati ya akhi. Kamu berhati-hati. Al-Wabisa bin Ma'bad, dari Wabisa bin Ma'bad. Ini hadis di dalam kitab, disebutkan, dinukil dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas Rasul melihat Wabisa, Rasul bertanya, "Ji'ta tas'al anil bir?" Kamu datang ingin bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am, saya berkata, "Iya, ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Istafti qalbak." Tanya hatimu. Hati bisa berfatwa? Hati bisa berbicara? Ini Rasul mengatakan, "Istafti qalbak." Tanya hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan adalah perkara yang jiwa dan hatimu tenang kepadanya. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sabri. Sedangkan dosa adalah yang membuat kamu risau. Ini benar tidak? Ini bisa tidak? Ini menyimpang tidak? Ini idza taraddadta fihi, kalau kamu ragu dengannya, ayyuhal akhal karim, maka itulah ism al-atham, atau jalan yang akan mengantarkan pada dosa. Kemudian kata Rasul, wa in aftaka man aftauka, walaupun telah berfatwa kepadamu siapapun yang berfatwa. Ya. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz jam' mudzakkar salim, wa in aftaka al-muftun, walaupun para mufti berfatwa. Hadis ini ayuhal ikhwah disebutkan oleh para ulama biasanya dalam pembahasan al-wara' wal ikhtiyar. Ya. Jangan kemudian datang orang, hati saya cenderung kepada riba. Hati saya cenderung kepada zina. Misalkan, berarti itu boleh, berarti. Karena Rasul mengatakan istafti qalbak. Ini hatimu lagi mati kawan. Ya. Istafti qalbak ini disebutkan oleh para ulama dalam bab al-wara' wal ihtiyat. Bab wara' dan berhati-hati. Jadi, idza ja'aka amrun, datang kepadamu perkara, hadatsun, terjadi sesuatu, maka kamu berbicara dengan dirimu. Ya akhi, sebelum kita bermuamalah dengan orang, ini biasakan diri kita seperti itu. Kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita latih diri kita. Hadas, terjadi sesuatu. Jangan antum melihat siapa yang banyak. Kalau kamu melihat seperti itu, maka kamu sedang bermuamalah dengan manusia.
siapa yang jabatannya tinggi, siapa yang uangnya banyak. Dalam kondisi ini ayuhal ikhwah tata'amal ma'an nas. Ini kamu sedang bertransaksi dengan manusia. Tapi transaksi dengan Allah, kata Rasul, istafti qalbak, tanya hatimu. Kenapa? Karena fi kulli qalbi mu'min wa'idullah. Pada hati setiap mukmin ada peringatan ilahi. Ada warning, ada peringatan yang Allah berikan jika hatimu ada iman. Istafti qalbak. Wa in aftaka muftun, walaupun para mufti mereka memperingatkan kamu. Jangan kita seperti kata Abdullah bin Mas'ud, la yakun ahadukum imma'atan. Jangan salah seorang dari kalian itu dia manhajnya imma'ah. Hina ya Rasulullah, ma imma'ah? Apa itu imma'ah? Qala imma'ana ma'an nas. Imma'ah itu sifat saya bersama manusia, mana yang banyak ikut arus. Imma'atan. In kafaru kafartu wa in ihtadaw ihtadaitu. Kalau mereka kafir, maka saya ikut kafir. Kalau mereka di atas petunjuk, maka saya juga di atas apa? Petunjuk. Jangan seperti itu. Ala falyuwattanna ahadukum in kafara an-nasu fala yakfur. Masing-masing kalian menenangkan dirinya, memantapkan dirinya. Kalau manusia mau kafir, biar saja kafir. Saya enggak mau kafir. Maksudnya kalau manusia mau menyimpang, biar mereka menyimpang. Saya tetap di atas qawaid salafiyah, atas tariq, atas jalan yang selama ini kita kenal. Itulah jalan salafiyah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berusaha untuk melawan tadi, apalagi wa'idullah, peringatan ilahi dalam hati ini, dia didukung dengan adillah, dalil-dalil yang sangat jelas. Kenyataan-kenyataan di lapangan mendukung apa yang diperingatkan oleh hati kecil kita. Kenyataannya, dalil-dalilnya burhan wadah, mencocoki hati kecil kita. Apa alasan kita untuk menolak peringatan ilahi tadi yang Allah campakkan dalam hati kita, Allah masukkan dalam hati kita terhadap hukum tersebut? Apa yang menyebabkan kita terus untuk berusaha melawan? Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Lafaznya panjang, kalau Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan lafaz yang agak ringkas. Hudzaifah berkata, "Kunna julusan inda Umar bin Khattab." Satu saat kami duduk di samping Umar bin Khattab. Kita semua tahu siapa Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang kata Rasul, "Wallahi, law salaka ibnu al-Khattab fajjan, la salaka asy-syaitanu fajjan ghayra fajjin." Kalau seandainya lorong ini dilewati oleh Umar, ini dia masuk lorong di sini, syaitan dari ujung sana, pasti syaitan mutar balik. Dia enggak mau ketemu Umar di satu lorong. Kunna julusan inda Umar bin Khattab, faqala ayyukum sami'a Rasulullah yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang fitnah? Ya. Antum perhatikan ini, para sahabat mereka menjawab. Yang dalam jawabannya itu semakna dengan dua hadis pertama yang sudah kita sebutkan. Fitnah syahwat sama fitnah syubhat. Ada dalam hadis ini ada isyarat pada dua perkara tersebut. Faqala al-qaum, maka berkata kaum, kulluna sami'na dzalik. Maka orang-orang di situ mereka berkata dari kalangan para sahabat, kita semua sudah mendengar ya Rasul menyebutkan tentang fitnah. Maka kata Umar bin Khattab, "Fala'allakum ta'anuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarih." Jangan-jangan yang kalian maukan ini fitnah seseorang pada keluarganya, pada tetangganya, ini fitnah pada hartanya, pada anak-anaknya, pada istri, pada tetangganya. Kata mereka, "Na'am, itu yang kami maukan, ajal." Kata Umar bin Khattab,
tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Fitnah-fitnah seperti itu akan Allah hapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Kalau kita melakukan dosa, maka akan Allah hapus dengan ibadah-ibadah tersebut. Walakin ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan tamuju kamaujil bahr. Tapi yang saya maukan, siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah bercerita tentang fitnah yang datang seperti badai di laut bergelombang, tamuju maujal bahr. Antum kalau orang pelaut tahu lah. Itu kalau ombak 4 meter, pas kapal turun, antum cuma lihat langit di atas, laut di bawah. Kapal di depan antum nggak kelihatan. Masih nazar ba'id. Maksudnya antum nggak bisa lihat jarak pandang 50 meter, 100 meter. Antum nggak bisa tentukan ini yang di depan ini apa? Kapalkah, kayukah, karangkah, nggak bisa. Karena afitan tamuju maujal bahr, yatalaqam amwajuha, saling gunung menggulung. Tamuju maujal bahr, kata Al-Hudzaifah ibn al-Yaman, fa'askatal qaum. Maka para sahabat di sekitar beliau diam. Tidak ada yang berbicara. Qala Hudzaifah, ana. Kata Hudzaifah, saya. Ini kenapa Hudzaifah bisa menjawab? Hadis antum ma'ruf. Hudzaifah manusia bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang apa? Keburukan, tentang fitnah. Jadi tidak ada alasan antum kok ini fitnah terus. Ya kalau udah tahu itu fitnah, itu bisa terjatuh di dalamnya. Makanya hadisnya Hudzaifah bertanya. Al-Qawm para sahabat mereka diam. Hudzaifah berbicara, saya. Kata Umar, anta lillahi abu. Ya, maksudnya ente bapakmu mantap. Melahirkan anak seperti ini. Maksudnya begitu. Ini sampaikan. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, tu'radul fitan 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri. Udan. Fitnah itu dia datang selembar, seutas demi seutas. Dia nggak langsung datang serempak. Inilah fitnah. Tidak. Inilah dolalah. Ini bid'ah. Tidak. Dia datang sedikit sampai terbentuklah sebuah fitnah wadihah. Oleh karena itu kata para ulama, al-fitnah itu awaluha kalimah, akhiruha millah. Fitnah itu awalnya ucapan, ujungnya adalah ajaran baru di dalam Islam. Kadang-kadang muncul ucapan itu aneh sekali. Berbeda dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Aneh. Nah itu hati-hati itu. Itu kata Rudatul Fitan, lembaran fitnah pertama yang ditawarkan kepada hati manusia. Kata Hudzaifah, fa'ayyu qalbin usribaha, barang siapa yang menerima fitnah tadi, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau dia terima, maka hatinya mulai hitam sedikit. Ya. Yang dulunya jelas, mulai. Wa man ankaraha nukita fi qalbihi nuqtatun bayda. Kalau dia mengingkarinya, maka hatinya diberikan titik putih. Semakin dia tolak, maka semakin putih hatinya. Itu tadi ada hubungannya tadi dengan wa'idullah. Dia kembali kepada wa'idullah. Qalbul wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Sehingga kata Rasul, kemudian hati itu dia menjadi dua. Imma aswadul murbad kalkuzil mujakhsiyah. Dia hitam pekat seperti gelas yang terbalik, nggak bisa diberikan sesuatu di dalamnya. Atau abyad mithla sofa, atau dia putih seperti batu marmer, putih licin. Ya. Gampang dihapus ada sesuatu, gampang kelihatan, gampang dibersihkan. La tadurruhul fitan madamatis samawati wal ardh.
Ayyuhal ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawas bin Sam'an inda Imam Muslim, Rasul bercerita tentang Dajjal. Di sela-sela cerita Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Kata Rasul alaihi wasallam, kalau Dajjal dia keluar dan saya berada di tengah-tengah kalian, maka saya yang akan menjadi benteng. Kalian di belakang, saya menjadi benteng. Tapi kalau dia datang dan tidak ada lagi Nabi alaihi salatu wassalam, maka famru'un hajiju nafsihi Allahu khalifati ala kulli muslim. Maka setiap kita itu yang menjadi benteng dirinya sendiri. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang menjadi pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya mirip dengan hadis yang telah berlalu. Kita dihadapkan dengan sesuatu, maka Allah memberikan tadi peringatan, warning wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya beliau membuat satu bab al-fitnatu allati tamuju ka maujil bahr. Fitnah yang dia datang seperti gelombang laut. Beliau sebutkan 3 hadis. Yang pertama hadis Hudzaifah yang baru kita baca tadi. Tapi sebelum menyebutkan hadis Hudzaifah, kata Al-Bukhari, wa qala Ibnu Uyainah, dan berkata Sufyan ibn Uyainah, an Khalid ibn Hawsab, dari Khalid ibn Hawsab, قال كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال عمر القيس. Jadi kata Khalid bin Hawsab, dahulu para salaf, para ulama, itu mereka senang, mereka suka kalau terjadi sebuah fitnah, sebuah kejadian, ya, maka mereka biasanya menghibur diri mereka dengan puisi Umrul Qais. Umrul Qais ini, Umrul Qais bin Hijr ibn al-Harith al-Kindi. Dia seorang penyair jahiliyah, sastrawan Arab di zaman jahiliyah. Dia punya syair Ashar Mu'allaqatus Sab. Kalau antum belajar sastra Arab di zaman jahiliyah itu ada 7 puisi Arab yang ma'ruf, itu digantung di dinding Ka'bah sebagai rujukan dalam kawaid bahasa Arab, itu digantung. Yang paling terkenal ini Mu'allaqat Umrul Qais. Dia berkata, al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahuli. Fa idza ista'allat wa shabba biramuha wallat ajuzan ghayra dhati halili shamta'u yunkaru lawnuha wa taghayyarat makruhatan lisyammi wa taqbili. Kata dia, peperangan ketika awal muncul, maksudnya fitnah itu ketika dia muncul, dia seperti gadis cantik yang berhias. Untuk lihat perawan yang cantik, dia nggak pakai bedak saja, antum sudah tertarik. Ya tidak? Hah? Gadis cantik, dia natural begitu saja, antum bisa mati berdiri. Fakaifa law tazayyanat, bagaimana kalau dia berhias? Ustutinta anta, kamu bisa terfitnah. Nah, peperangan fitnah dia seperti itu. Awal maja, masya Allah jamilah. Al-harbu awal ma takun fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahuli. Jadi setiap orang yang enggak tahu hakikatnya dia terfitnah dengan kecantikan tadi. Lakin idza ista'anat wa shabba diramuha wallat ajuzan ghayra dhati halili. Tapi ketika dia telah berkecamuk dan telah tumbang siapa yang tumbang, maka fitnah tadi dia akan berlalu seperti nenek tua, janda tua,
yang sudah putih rambutnya. Antum ditawari janda tua mau? Sudah tua renta, putih semua. Orang Arab mengatakan syamta'u yunkaru launuha wa taghayyarat makruhatan lisyammi wa taqbil. Mau cium saja enggak mau, giginya tinggal 2. Hada idza fasudan, kalau sudah rusak sana rusak sini, orang mulai benci dengan fitnah tersebut dengan al-harb. Tapi di awalnya orang banyak tertipu. Al-harbu awwal ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahul. وإذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا وغراداتها. Para ulama mereka seperti itu. Ketika muncul syai, mereka tidak langsung yas'a, langsung berlari mengejar. La ya akhi, nahlan. Tenang kamu, hati-hati kamu, wa tadzakkar, perhatikan ada tidak wa'idullah fi qalbik. Ada peringatan ilahi tidak? Hati-hati kamu. Apalagi peringatan ilahi tadi didukung dengan dalil-dalil burhan dan bukti-bukti di dalam kenyataan kehidupan kita. Jangan semua itu halal. Hati-hati mahlan. Ya. Kalau nggak punya hati, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi al-ma'ruf min al-batil. Dia akan kecewa tadi. Syamta'u yunkaru launuha wa taghayyar. Ditawar pun dia pun akan menyesal, dia enggak mau. Kadang-kadang orang cerita janda. Pas dikasih janda tua enggak mau dia, musuhnya janda yang masih zimulus. Kenapa enggak mau tua? Karena memang tabiat manusia enggak mau. Syamta'u yunkaru launuha wa taghayyar. Makruhatan bisyammi wa takbir. Itulah fitnah ayuhal ikhwan. Pertempuran seperti itu. Maka para sahabat sering mengingatkan diri mereka ketika terjadi sesuatu yang menurut mereka itu fitnah. Di fitnah datang peringatan Allah wa'idullah didukung dengan dalil-dalil dan burhan-burhan di lapangan pada kenyataannya, maka mereka berhati-hati. Sebenarnya akhiran bersabar itu kenapa sih? Satalan idan jalal gubaru afarasun tahtaka am himaru. Sabar kamu. Ketika debu itu dia tenang berhenti, maka kamu akan tahu yang kamu tunggangi itu keledai atau kuda. Kan kalau perang di padang pasir itu nggak kelihatan ini kuda atau keledai, karena ditutup apa? Debu. Tapi ketika tenang, maka akan kelihatan. Oh ini kuda. Oh ini ternyata keledai dia, dasar keledai. Kan begitu. Sebenarnya satu bilakan ayyamu ma kunta jahilan. Wa'atika bil akhbari ma lam tuzawwid. Akan datang kepadamu kenyataan yang membuktikan. Akan datang kepadamu tanpa kamu capek. Hari ini kamu membantah. Dulunya ustaz, sekarang buya. Apa faedahnya? Ketakuna anta bighani bil ayat fi mustaqbalil ayyam, di masa depan antum akan malu untuk minta maaf. Wal ta'lam, kamu perlu tahu bahwasanya orang yang kenal kebenaran tahu dengan dalil dan dia yakin itu, dia tidak akan merasa dia celaka, celaan pun puji sama saja. Wa idal fata arafa ar-rasyad li nafsihi hanat alaihi malamatul udzali. Seorang pemuda yang diberikan taufik, kalau dia tahu itu kebenaran dari Allah, maka celaan orang mencela bagi dia sama saja, dia tidak terpengaruh. Sudah mencela orang-orang sebelumnya, kamu bukan orang pertama kali yang akan mencela. Ahlul haq sudah dicela dengan celaan yang lebih parah daripada celaan. Tapi beruh. Isbir suwaya, sabar sedikit. Sata'alam idan jalal gubar, afarasun tahtaka am himaru. Ya akhi, anak kasih contoh. Antum siapa yang pedagang di sini? Taruhlah antum pedagang kecil, modal pas-pasan. Sekali ketipu, anak bini nggak makan antum 1 bulan. Datang orang, ya akhi, anak pengen ta'amul, ya kerjasama sama antum. Alas bikin perjanjian, ternyata dia tipu antum, tulis semua tanda tangan. Tanda tangannya 2 orang, tambah saksi 3 orang lagi.
ternyata talak khadi'uk. Besoknya kelihatan dia tipu antum, uang antum habis, bini anak antum nggak makan sebulan. Berlalu sebulan, setahun, datang lagi dia. Dia belum memperbaiki yang pernah pertama itu. Belum dia perbaiki. Datang lagi, dia tawarkan kepada antum. Kita ta'amul lagi apa? Antum sebagai pedagang yang pas-pasin, apa antum? Ya, itu antum masih mau terima? Hah? Tidak kan? Tapi taruhlah antum terima lagi. Tolak tani muncul yang kedua, sama, antum ketipu juga. Dan antum ketika disampaikan, ya la yudad mu'min fi juhrin marratain. Nggak mungkin seorang ini masuk lubang pertama kali. Nah, itu bukan dalil. Padahal kan sudah tipu apa? Tipu berapa kali? 2 kali. 3 kali. Begitu juga. Kamu masih begitu tetap dengan tulus, ikhlas, percaya 100%. Ya, fitrah manusia pada urusan dunia saja. Dia tipu kamu 1 miliar, kamu nggak akan mau. Sekali saja nggak mau kalau 1 miliar. Apalagi agama yang dia lebih berharga. Ini rasul mal, modal dasar yaki yang kita akan masuk ke dalam surga atau neraka Allah. Wa in aftakal muftun, walaupun para mufti berfatwa kepadamu, boleh lagi kamu bertamu bersama dia. Mereka tidak tahu bahwasanya dia begitu. Tapi kamu tahu, kamu rasakan. Kamu mau ambil fatwa mufti atau kamu ambil pengalaman kamu? Hah? Kenyataan dari pengalaman adalah guru terbaik, ya tidak? Itu ma'ruf dalam tabiat manusia. Akan bisa pungkiri itu. Kalau kamu masih menerimanya di kali yang keempat, mungkin saja, bukan anak, mungkin saja ada orang yang pertama yang berkata, anta min adzkan nas fi man yaz'um anna lidiki wa tiru asnan. Ada orang yang berkata, kamu adalah manusia yang paling jenius menurut orang yang beranggapan bahwasanya ayam dan burung itu mempunyai gigi. Saya ingin ikhwah alakun Al-Bukhari menyebutkan ini hadits Hudzaifah bin Yaman dalam babul fitan, dan di situ disebutkan hati mukmin, diisyaratkan pula pada hadis Nawasi bin Sam'an, peringatan ilahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang seperti itu, ada warning, kita berhati-hati, kita tolak, dan hari-hari akan membuktikan kepada kita. Jadi bersabar indah hudusil hadas. Kemudian al-mu'min dia berusaha untuk terus menguatkan hatinya tadi peringatan ilahi dengan al-ibadah. Ya, jadi indah husul syai' nuksir min ibadatillah azza wa jalla. Karena apa? Karena Rasul mengatakan wala yazalul 'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil. Fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu bih. فإذا سألني لا أُعْطِيَنَّهُ وإن استعاذني لا أُعِيذَنَّهُ. Ya. Ketika seorang dia terus beribadah kepada Allah dengan an-nawafil, Allah cinta kepada dia, maka Allah berikan taufik pada matanya, ya dia tidak melihat kecuali perkara yang dihalalkan oleh Allah. Pada pendengarannya dia tidak mendengar kecuali dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Alakul diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla maka akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan doa yang ma'ruf masyhur yang sudah disebutkan oleh Ustaz Hasan Rashid pada pertemuan sebelumnya, kita memperbanyak doa tersebut di salatul witir. Pada ketika kita bangun salatul witir, Allahumma rabb Jibril Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard, ya Rabb Jibril Mika'il Israfil, pencipta langit dan bumi, ya berikan petunjuk pada apa yang diperselisihkan di kalangan manusia. Kamu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kamu kehendaki. Itu doa itu ya ikhwah
Sering kita memperbanyak tersebut. Dan al-insan manusia ayyuhal ikhwah, ana kembali ingatkan, fi qulubina wa'idullah. Jika ada iman maka ada peringatan ilahi. Fa khatib nafsaka ayyuhal akhal karim. Sebelum kamu bermuamalah dengan manusia, ajak bicara jiwamu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ajak bicara dirimu bersama Allah. Hada haq atau hada batil. Hada huda atau hada dalal. Fakhudh hadrak. Ambil kehati-hatian. Ya. Jangan tas'a wara'al fitan, kemudian di belakang hari kamu apa? Kamu menyesal. Qul innama undirukum biwahidah. In taqumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada musuh-musuhmu. Ya, katakan kepada musuh-musuhmu. Katakan kepada mereka, ada satu sifat yang saya ingatkan kalian dengannya. Qul innama unzirukum biwahidah an taqumu lillah. Kalian berdiri untuk Allah, ikhlas karena Allah. Bukan lihat jumlah, bukan lihat uang, bukan lihat harta, bukan ta'assub, bukan sih. Tapi untuk Allah Azza wa Jalla. An taqumu lillahi mathna, berpasangan atau furada atau sendirian. Tsumma tatafakkaru. Kemudian kalian pikir, kalian timbang dengan diri kalian, ista'min wa'idullah fi qalbik. Apakah Muhammad ini gila ataukah tidak gila? Tatafakkaru. Summa tatafakkaru bi sahibikum min jinnah. Dia ini enggak gila. Tapi dia seorang peringatan, memberi peringatan kepada kalian sebelum datang kepada kalian hari yang di mana di situ ada siksa yang sangat keras. Sudah selesai? Masih ada kesempatan tidak? Summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Siapa namanya? Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, kemudian Akhnas ibn Syuraik. Ini sering antum dengar ini. Dahulu mereka tiga orang ini, Akhnas ibn Syuraik, Abu Jahal sama Abu Sufyan, di Makkah biasa mereka mendengar Rasul membaca Al-Quran. Di pagi mereka ketemu, yang satu mengatakan, antum bikin apa di sini? Ternyata mendengar apa? Bacaan Rasul. Mereka berjanji, sudah kita nggak boleh apa? Ulangi lagi. Karena kalau ketahuan orang Quraisy, mereka mengatakan, lo tiga orang ini ternyata dengar bacaannya Muhammad. Malam berikutnya nggak puas, masing-masing datang juga mendengar sembunyi-sembunyi, biar nggak ketahuan sama temannya. Kemudian sama, pagi mereka pulang ketemu lagi sampai 3 hari. Akhirnya Al-Akhnas bin Syuraik ini dia datang kepada Abu Jahal, dia bertanya, saya tanya kamu dengan jujur, ini maknanya. Sebenarnya yang kita dengar dari Muhammad itu benar atau tidak? Kata Abu Jahal, dalam beberapa riwayat, Abu Jahal mengatakan, ya itu memang benar. Itu memang benar. Hati kecilnya mengatakan itu memang benar. Tapi keluarga kami dengan keluarga Muhammad itu bersaing. Ya, hamalu fahamalna, wasaqau fasaqaina, wa'atu fa'ataina. Kami berlomba untuk kebaikan, untuk dipuji oleh orang Arab. Mereka bikin begini, kami bikin begitu. Mereka begini, kami begini. Sampai salah satu mengatakan dari mereka, Fina nabiyun, di tengah kami Banu Muttalib ada orang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Abu Jahal, gak mungkin kita kemudian juga mengatakan kami punya nabi, gak mungkin. Dia lawan fitrahnya tadi. Dia nggak ada wahyu Allah fi qalbi. Dia bukan mukmin. Tapi fitrahnya tadi seperti pedagang tadi, fitrahnya itu mengakui itu. Tapi kenapa nggak mau dia ikut? Karena itu tadi, wallahi lan umin bihi abada. Saya tidak akan mau beriman dengannya selama-lamanya. Karena dia nggak mau menjadi apa? Di bawah keluarganya Rasul alaihi wassalam. Dia melawan bahasa hatinya dia. Asar ila masar. Dia berjalan kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dipilih oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita senantiasa meminta taufik kepada Allah. Allah berikan taufik, Allah berikan sadar, dan Allah berikan kekokohan, kemantapan kepada kita dalam agama kita sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla
Ini mohon maaf panjang dan baru kali ini ada ngisi lama baru kali ini. Wa nasallallahu an yaghfir lana jami'an. Allah berikan ampun kepada kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.